Sahibul Ma'had Al-Ustaz Abu Najib Hafizahullah Ta'ala Wara'ah, dan beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Madinah Ma'had Darus Syifa was Sakinah, dan juga semua para pendiri, para pendukung, dan juga semua para wakifin yang mewakafkan, dan para donatur yang sangat dicintai, yang sangat berbahagia, dan kita semua umat Rasulullah SAW tentunya harus merasa beruntung, bahagia bahwa di daerah kita ini hadir pondok pesantren Islam, pondok pesantren yang membangun keimanan, keislaman, dan keihsanan bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya ini menjadi wasilah keselamatan dan kebahagiaan, juga kemuliaan umat di dunia dan di akhirat, yang ini akan berpengaruh kepada keselamatan, keamanan, kedamaian bangsa dan tanah air Indonesia yang kita cintai, dan juga cahayanya dan rahmatnya, barakahnya akan melimpah kepada semua ahli bumi dan buminya, bahkan kepada semua ahli langit dan langitnya, bahkan kepada semua alam semesta, karena ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW yaitu ajaran yang merupakan rahmat bagi semua ciptaan Allah. Tentunya seluruhnya akan kebagian daripada rahmat Allah yang Allah Ta'ala keluarkan, hadirkan dari pondok-pondok pesantren Islam. Mudah-mudahan pondok pesantren ini menjadi cahaya, menjadi rahmat, menjadi keberkahan, menjadi sebab hidayah, sebab kesolehan bagi semua umat Rasulullah SAW, dan rahmat keberkahan bagi bangsa dan negara, dan juga bagi semua alam semesta. Saat ini Abu akan ikut menandatangani yang menunjukkan bahwa Abu ikut andil di dalam perjuangan pondok pesantren Madinah Ma'had Darus Syifa was Sakinah ini, dan juga mendorong dan juga mendoakan dan juga merestui di dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa tabibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pondok pesantren Madinah Ma'had Darus Syifa was Sakinah Sidabuk Malhasari Cibang Bandung telah didirikan pada hari Rabu 20 Juli 2022 Masehi, 21 Dzulhijjah 1443 Hijriah, dan diresmikan oleh Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir! Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni sayyidina Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia dan yang sangat dicintai, yang sangat didoakan semuanya, terkhusus sahibul fadilah, guru kita yang mentasis dan juga yang memimpin, yang mentarbiyah, khususnya para santri di pondok pesantren yang kita cintai, yang kita banggakan, yang kita syukuri. Al-Ustadz Abu Najib hafizahullah ta'ala wa ra'ah, dan juga para santrinya dan para jamaahnya, dan juga semua yang ikut andil di dalam perjuangan dakwah Islam yang agung ini, baik dengan harta benda maupun dengan tenaga, dengan pikiran, dengan jabatan, kekuasaan, ya, dan juga dengan doa. Terkhusus yang mewakafkan dan para donatur yang sungguh sangat beruntung sekali jika kita bisa ikut berjuang dengan para ulama-ulama Allah. Kita akan mendapatkan pahala yang tidak akan pernah ada hentinya. Kita akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah dan di sisi Rasulnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Kita akan membahagiakan hati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kebahagiaan Kangjeng Nabi itu ketika umatnya dapat hidayah, itu kebahagiaan Kangjeng Nabi. Kalau kita ingin tahu kebahagiaan Kangjeng Nabi itu dengan apa, kebahagiaan Kangjeng Nabi itu adalah ketika umatnya mendapat hidayah. Kesedihan Kangjeng Nabi itu ketika umatnya tidak dapat hidayah. Catat oleh kita semua. Maka segala pengorbanan harta, benda, tenaga, waktu, pikiran, jabatan, ya, yang dikorbankan demi mewujudkan hidayah di hati seorang umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
di hati seorang manusia atau di hati satu bangsa jin, satu saja, maka ini sungguh sangat membahagiakan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan yang mendapatkan hidayah itu 2 orang, 3 orang, 4 orang? Tentu semakin bertambah yang mendapatkan hidayah dari Allah, akan semakin membahagiakan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan Kangjeng Nabi saja yang bahagia, tapi semua para rasul, karena garapannya sama, perjuangannya sama, adalah menyebarluaskan hidayah kepada umat di setiap zamannya. Dan juga seluruh para ulama garapannya sama. Bagaimana bisa menjadi penyambung perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebarluaskan hidayah kepada umat, maka semua para ulama akan bahagia, semua para wali-wali Allah bahagia, dan juga hatinya para syuhada, orang yang gugur di medan perang, mati syahid, yang mana sampai mati mereka mengorbankan jiwa raga, harta bendanya demi apa? Itu kan semuanya demi bagaimana hidayah ini terjaga dan bagaimana hidayah ini bisa menyebar luas kepada yang lain, sehingga siap saya mati. Dan dibuktikan oleh para syuhada, berapa banyak yang sudah gugur di medan perang, yang terpisah kepalanya dari badannya, yang putus tangannya dan kakinya, yang hancur perutnya, ya, yang digantung, ya, yang dicincang, yang digergaji, dibelah 2, ya. Itu kan dalam cerita para syuhada itu kematiannya banyak yang sangat mengerikan sekali. Mereka rela mati seperti itu. Bahkan mereka merasa bahagia kalau mati dalam ranah memperjuangkan hidayah ini. Yang disebut mati syahid itu adalah mati dalam memperjuangkan hidayah. Imam menjaga dari segala hal yang bisa merusak dan bisa mengganggu, bisa menghilangkan hidayah itu. Wa imma juga dalam rangka menyebarluaskan hidayah itu kepada dada-dada orang yang belum mendapatkan hidayah. Nah, orang yang hidup dalam pekerjaan seperti ini, dalam perjuangan seperti ini, maka hidup orang seperti ini adalah hidup yang sangat agung di sisi Allah. Orang yang mati juga dalam garapan seperti ini, dalam perjuangan seperti ini, maka matinya mati yang sangat agung di sisi Allah. Disebut matinya syahid. Syahid itu apa? Masyhud. Arti masyhud apa? Disaksi. Siapa yang bersaksi? Allah yang bersaksi. Dan aku bersaksi, ini hambaku, ya, Masya Allah, matinya ya, di jalan keridhaanku. Masya Allah, matinya dalam perkara yang aku cintai, ya, kematian yang aku cintai, yang aku ridhai, aku muliakan. Allah bersaksi. Lalu semua malaikat bersaksi. Kalau Allah bersaksi, seluruh malaikat bersaksi. Lalu semua para nabi ikut bersaksi, ya. Dan semuanya orang-orang soleh dan mukminin mukminat dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat ikut bersaksi semuanya. Dan semua ciptaan Allah, bumi dan seisinya, langit dan sepenuhnya, aras kursi,
lauh mahfud dan qalamnya, semua surga dan nerakanya, dan seluruh ciptaan Allah semua ikut bersaksi. Itu artinya mati syahid. Allah. Kecuali yang tidak mau bersaksi adalah golongan setan dan golongan manusia dan bangsa jin yang kesyatanan. Mereka tidak mau ikut bersaksi, cuma segitu saja. Selainnya semua ikut bersaksi. Allah. Yang disebut mati syahid kan begitu. Yang disebut mati syahid itu bukan orang yang semata-mata ngadu pedang, bukan. Tapi yang disebut syahid kan dilihat dari sisi apa? Dilihat dari sisi niat. Niatnya apa ini orang sampai mati? Oh, niatnya adalah menjaga hidayah ini. Ya, agama itu kan hidayah. Menjaga hidayah ini dari segala rongrongan yang akan merusak, yang akan mensirnakan, ya, yang menghalang-halangi. Nah, itu arti orang yang mati syahid. Dan niat orang yang mati syahid adalah niatnya ingin menyebarluaskan hidayah ini seluas-luasnya, dari ujung bumi sampai ujung bumi, ya, seluas-luasnya. Itu tujuan orang yang mati syahid. Lalu dia berkorban, demi itu segala pengorbanannya, hatta tetes keringatnya semua ditimbang dengan timbangan yang sangat berat sekali di sisi Allah. Nafasnya keluar ke dalam ditimbang oleh Allah dengan timbangan yang sangat berat sekali. Allah. Uang yang keluar, walaupun sedikit dia keluar, tenaga yang dia kuras, walaupun sedikit yang dikorbankan tenaganya, waktunya yang dia korbankan, walaupun sedikit yang dia korbankan, maka akan dinilai oleh Allah dengan nilai yang sangat besar sekali di sisi Allah. Kenapa? Niatnya seperti itu. Niatnya seperti itu. Ya. Apalagi, ya, Masya Allah, yang pengorbanannya besar, itu jelas, ya. Dana yang dikeluarkan besar, ya. Harta yang dikeluarkan besar. Tentu tidak akan sama orang yang wakaf atau hibah dalam perjuangan agama sejengkal dan yang 2 jengkal tidak akan sama. Yang mengorbankan 1000 perak dan 10.000 perak tidak akan sama. Yang mengorbankan waktu, kan, 1 menit dan 2 menit tidak akan sama. Nah, fahami oleh kita semua. Maka ketika ada hamba Allah yang beriman, yang berjuang di jalan Allah, terkhusus dalam rangka menjaga hidayah ini dan menyebarluaskan hidayah ini, maka semua para rasul akan merasa bahagia, bangga, ikut mendoakan. Bahkan mukjizat para nabi, kan, karomah-karomahnya para nabi, ingat, dan juga para wali-wali Allah, hatta yang sudah wafat sekalipun, ya, itu ditumpahkan, dibantu itu yang berjuang di jalan Allah itu oleh para nabi, dibantu oleh para wali. Maka gak usah takut orang yang berjuang di jalan Allah itu, gak usah takut, asal betul ikhlas. Karena beliau-beliau ini gak mau membantu yang gak ikhlas. Beliau-beliau ini tahu ini ikhlas atau ini tidak, ya. Antara orang yang memang betul-betul mau memperjuangkan agama, ya, dan antara orang yang memang mengedepankan agama demi menghasilkan uang atau menghasilkan dunia untuk dirinya, untuk keluarganya, ya, atau untuk organisasinya, atau untuk partainya. Tentu tidak akan sama. Makanya gak usah takut. Orang yang berjuang di jalan Allah
Ingat, walaupun sekolahnya hanya SD, ya, tidak perlu punya gelar profesor. Ya. Orang yang berjuang di jalan Allah, ingat, walaupun penghasilannya sehari hanya 10.000, ya, ini orang akan dibantu oleh para nabi, oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dicatat oleh semuanya nih. Oleh para wali-wali Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Oleh para syuhada, oleh para solihin, dan dibantu oleh para malaikat. Maka kita akan sering menemukan cerita-cerita para ulama-ulama, aulia-aulia dulu, para syuhada yang di luar kemampuan manusia. Kenapa? Ya memang karena dibantu semuanya. Ya, catat ini oleh kita semua. Ya. Makanya Buya pernah malu di dalam hidup Buya oleh seorang ulama. Buya cerita saja ini, kan? Walaupun ini aib bagi Buya sendiri. Apa? Dulu kan, Buya ketika mau membangun pesantren, nggak punya duit, nggak punya tanah, ya, untuk membangun pesantren yang luas seperti sekarang ini. Ceritanya Buya ziarah kepada salah seorang guru Buya di Madinah Al-Munawwarah, yaitu Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith radhiyallahu ta'ala wa radah wa hafizahullah wa atalallahu umrah sihhal afiyah usurul hubur. Beliau masih ada sampai saat ini. Beliau adalah guru para ulama-ulama besar, ya, di berbagai negara. Beliau salah satu guru daripada Al-Habib Umar bin Hafid juga. Buya datang ke kediaman beliau. Buya cerita, ya, maksud Buya kan Buya mah dididik sama orang tua gak boleh curhat sama manusia. Itu dididiknya. Makanya dari kecil gak berani curhat sama ayah sama ibu, gak berani, apalagi sama selainnya. Kalau keluarga, murid-murid semuanya kan, kalau sama apa dulu banyak yang tahu, kan? Ya, udah biasa curhat. Anaknya sendiri Buya tidak. Curhatlah kepada Allah. Curhatlah kepada Allah. Kalau ingin curhat kepada manusia, tidak ada manusia yang paling tepat untuk dijadikan tempat curhat hati kecuali Rasulullah. Itulah tempat curhatan Buya. Kalau ingin curhat kepada manusia, Buya curhat kepada baginda Rasulullah SAW. Ya. Mandi yang bersih, adus, niat untuk apa? Untuk berkumpul dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW, bersalawat salam kepadanya, ya. Tempat yang bersih, dikasih bukhur yang wangi, menghadap ke Madinah Al-Munawwarah, salat taubat dulu 2 rakaat, ya. Lalu baca salawat dulu kepada baginda Rasulullah SAW minimal 1000 kali. Ngomong kepada baginda Nabi seperti hanya kita ngomong kepada orang tua kita. Ya Rasulullah, kan? Curhat. Masya Allah, enak sekali. Gak kuat, ya. Air mata bercucuran, gak kuat. Nikmat sekali curhat kepada Nabi. Ya. Begitu pula kalau curhat kepada Allah, seperti itu. Salat tobat dulu 2 rakaat. Mandi dulu kalau mau curhat sama Allah itu, kan. Itu di atas jam 12 harusnya seperti itu. Dan ini dilakukan oleh semua wali. Dilakukan oleh semua orang-orang soleh. Ya. Begitu caranya. Istighfar dulu 100 kali. Setelah istighfar, sholawat kepada baginda Rasulullah SAW 1000 kali. Setelah itu baru bicara sama Allah. Seperti hanya kita bicara sama sesama kita. Cuma ini kan kepada Allah, dengan penuh ta'zim kepada Allah, ya.
Kita bilang ya Allah, ya Rabb, curhat, ya Allah. Dengan bahasa kita saja, apa yang kita inginkan, apa yang kita khawatirkan, menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh perasaan hina dan perasaan tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa. Segalanya kan Allah, segalanya Allah. Nah, ceritanya Buya curhat. Apa curhat Buya begini, ya Habib, Al-Fakir punya azaman mau bikin pesantren. Dia bikin pesantren yang besar, supaya bisa menampung lebih banyak santri kan gitu kan, bisa menampung lebih banyak jamaah. Tapi kita nggak punya apa-apa dan tidak mau main proposal kepada orang-orang, enggak ya. Tidak pakai proposal juga kepada pemerintah. Nah, Habib Hussein ingat Buya itu, sambil asyik jawabnya, enteng jawabnya, tapi menusuk jantung Buya. Sampai saat ini malu Buya, salah tuh Buya itu saat itu. Begini beliau posisinya seperti ini. Maaf, ini dicontohkan ya. Begini beliau. Kaif takhaf. Bahasanya kan gitu. Kaif takhaf. Allah ma'ak. Wan nabi ma'ak. Wal anbiya wal mursalun alaihimus salatu wassalam ma'ak. Wal malaika alaihimus salatu wassalam ma'ak. Wal awliya ma'ak. Ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Imshi. Nah, kenapa kamu takut? Allah beserta kamu. Para nabi, para rasul beserta kamu. Semua malaikat beserta kamu. Para wali Allah beserta kamu. Kalau kamu sudah mengazam kepada sesuatu, tawakal, bismillah, imshi. Jalan. Bismillah. Malu ya. Ya, malu, semalu-malu. Kenapa? Kan itu seharusnya setiap orang yang alim, orang yang yakin kepada Allah, ya sudah seperti itu pekerjaannya. Harusnya sudah seperti itu garapannya. Harusnya sudah seperti itu pegangan hidupnya. Kok masih bertanya kamu gitu lah. Kayak kamu yang tidak tahu saja gitu lah. Ya. Kalau orang yang awam bertanya seperti itu wajar. Ini yang bertanya orang yang sudah ngaji. Kok masih bertanya seperti itu katanya? Allah, mulai dari situ sudah. Ya, ziarah kepada baginda Rasulullah SAW sudah diteguhkan keyakinan, azaman diperkuat. Bismillahirrahmanirrahim. Yakin, ulang. Soal kasab usaha kita mengajak kepada orang-orang untuk berjuang di jalan Allah, ajaklah. Itu kan jadi pelajaran bagi umat. Mengajak bersedekah memang seharusnya. Memang seharusnya la khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqah. Itu memang seharusnya mengajak agar orang-orang mau bersedekah, jangan jadi manusia yang kikir, dan membela fakir miskin, membela anak yatim, membela orang-orang yang lemah, kan? Membela orang yang terlilit hutang tidak punya solusi, membela orang-orang yang sedang musafir dan yang tidak punya bekal, membela orang-orang yang baru masuk Islam gitu kan, dan sebagainya. Itu kan mustahik zakat. Yang mustahik zakat itu semua artinya harus dibela ya. Nah apalagi membela agama. Mau bikin pondok, silahkan umumkan, share. Siapa yang mau mewakafkan atau menghibahkan tanah, siapa yang mau ikut andil juga dalam pendanaannya, pembangunannya, siapa yang mau ikut andil juga dalam membiayai para guru dan para murid-murid yang tidak mampu. Nah, karena kalau pembangunan pondok kan menyangkut itu semua, bukan hanya menyangkut tanah saja. Ya. Bahkan yang lebih sangat harus diperhatikan oleh kita orang-orang yang mampu, ya. Walaupun kemampuan kita sedikit, ya, kalau kita ingin ikut andil dalam berjuang di jalan Allah, tuh bela mereka anak-anak yatim.
Tuh bela mereka anak-anak yang tidak mampu. Yang tidak mampu. Buya udah beberapa hari ini memusyawarahkan, membicarakan hal ini. Kenapa? Karena setelah Buya meneliti anak-anak yatim di Indonesia ini, jangankan di Indonesia, di Jawa Barat, subhanallah, ternyata anak yatim itu berjuta-juta. Orang-orang yang tidak mampu, betul-betul tidak mampu, ternyata hitungannya berpuluh-puluh juta lah, bukan berjuta-juta lagi. Lihat. Lalu bagaimana agama mereka? Bagaimana hidayahnya? Nasib mereka bagaimana hidayahnya itu kan? Lalu siapa yang membela? Harus ada orang-orang yang memikirkan saudara-saudaranya yang seperti itu. Mereka tidak bisa mesantren. Artinya mereka tidak punya kemampuan untuk menguasai keilmuan. Jangankan ilmu yang tingkat tinggi, ilmu yang tingkat bawah saja tidak mampu. Dari kecil sampai besar, kerjanya apa? Ya kerjanya seada-adanya, kan? Kerja di orang, urus kambing, kerja di orang, urus rumah tangga dan sebagainya. Itu sudah bagus artinya. Buya sering menjelajah. Sengaja dijelajah, sengaja. Ditanyakan sengaja di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap provinsi kalau Buya datang ke sana. Itu diantara yang ditelaah. Nah, tadi malam, bahkan barusan sebelum kesini, Buya sudah kumpul beserta para pejuang-pejuang yang pikirannya sama. Pikirannya sama. Memikirkan apa? Bagaimana kita caranya mengumpulkan dana, yang dana ini untuk membela umat Islam saja dulu yang tidak mampu. Satu, anak-anak yatim. Kedua, anak-anak yang tidak mampu. Bagaimana ini caranya? Sampai dihitung. Barusan itu dihitung. Berapa per bulan untuk makan minumnya 3 kali, laundrynya dan sebagainya. Tuh. Terus untuk kesehatannya, untuk bukunya, sebulan itu dibutuhkan 1 juta. Berarti kalau kita nampung se-Indonesia, taruh satu provinsi 50 orang kali 34 provinsi, berapa? 50 kali 34 berapa? Hah? Berapa? 50 bagi kali 34 berapa? Ayo. Hah? 1.700. 1.700 itu di satu momen. Berarti kalau membiayai mereka 1.700 kali 1 juta berapa? Berapa? Coba. M700. Itu 1 bulan kan? 1 M700 itu 1 bulan. Dari mana kita? Sampai barusan kita harus bikin perusahaan. Barusan lagi membicarakan urusan bagaimana kita bikin usaha. Bagaimana kita bisa menampung mungkin dari zakat-zakat para pengusaha. Zakat-zakat masyarakat bisa. Di samping zakat ada lagi adalah donasi-donasi di luar daripada zakat. Bisa. Nah, bagaimana caranya ini? Ini kan harus dipublikasikan, harus terpercaya di mata masyarakat, dan wujud nyatanya harus jelas. Buya di Ashifa itu baru menampung anak yatim 100 lebih, baru 100 lebih. Ini kita mau tingkatkan,
Dan anak-anak yang tidak mampunya lumayan udah banyak. Anak-anak yang tidak mampunya itu dikasih beasiswa, artinya mereka tidak bayar, ya, dikasih beasiswa. Itu pun juga kalau dari sisi yang besar-besarnya itu, ya, artinya kita juga belum bisa sanggup, ya, yang besar-besarnya. Itu hanya dari sisi makan, minum, ya, dan kesehatan dan buku, gitu kan. Nah, fahami oleh kita semua. Nah, ini sangat penting sekali. Karena ini langsung hubungannya dengan orang yang akan mendapatkan hidayah. Orang yang akan mendapatkan keilmuan. Nanti kalau sudah memumpuni keilmuannya, kembalikan lagi ke provinsinya masing-masing. Lalu kita harus mikirin fasilitas-fasilitas selanjutnya. Karena tidak setiap yang mondok di kita itu mereka orang-orang yang di rumahnya sudah punya tanah, di rumahnya sudah punya pesantren. Enggak, kebanyakannya yang pesantren itu tidak seperti itu. Sehingga ketika selesai pesantren, ilmu sudah memumpuni, tapi mereka tidak punya duit, tidak punya tanah, kan? Tidak punya majelis, tidak punya pesantren. Akhirnya bingung juga. Di sini pihak ulama ini harus ikut memikirkan untuk langkah selanjutnya. Makanya sekarang Buya lagi menampung hibah-hibah tanah di berbagai daerah, ya, baik di Jawa Barat maupun di provinsi-provinsi luar. Kemarin baru pulang dari Kepulauan Riau. Ada salah seorang yang Buya juga nggak kenal sama sekali, entah dari mana itu kenalnya, wallahu a'lam. Begitulah pertolongan Allah. Yang di pantai itu apa namanya, Dompa, pantai Dompa itu di Pulau Bintan di Tanjung Pinang ada yang mau menghibahkan 6 hektar, dan juga di Batam ada siap untuk membangun pesantren 24 hektar. Alhamdulillah. Dan juga di Kalimantan Barat siap juga menghibahkan tanah 100 hektar. Alhamdulillah. Dan juga di Riau-nya ada siap 2 hektar. Ada lagi di Muara Teweh itu ada 6 hektar. Lalu yang dekat-dekat kemarin cek ke lapangan, subhanallah. Ada yang baru kenal Buya itu cuma dari YouTube doang. Alhamdulillah. Barusan sebelum kesini Buya merencanakan bikin lembaga amil zakat yang resmi. Agar apa? Nanti para pengusaha-pengusaha itu pajaknya itu kan bisa dimasukkan ke zakat, bisa dipotong nanti. Dipotong pajaknya ke pemerintah itu kalau dimasukkan ke lembaga amil zakat yang resmi. Tinggal diserahkan tanda buktinya ke Direktorat Perpajakan itu. Ya. Contoh, kita pengusaha bahwa kita harus membayar pajak umpamanya 10 juta. Tapi kita harus mengeluarkan zakat punya 5 juta. Nah, nanti kan asal ada bukti dari lembaga amil zakat yang resmi, kan, maka yang harus dibayarkan pajaknya hanya 5 juta. Dan ini aturan, ini resmi di pemerintah. Cuma banyak pengusaha yang tidak tahu. Pengusahanya sendiri yang tidak tahu gitu. Kalau nanti pajaknya bisa berkurang gitu kan. Kalau nanti diserahkan ke lembaga amil zakat yang resmi, kita akan bikin lembaga amil zakat yang resmi insyaallah. Dan sudah banyak yang membuat itu. Dan sudah banyak juga pengusaha-pengusaha yang memang dia zakatnya langsung diberikan kepada lembaga amil zakat. Yang ini akan mengurangi jumlah apa? Pajaknya itu. Ya. Jadi bisa lebih manfaat untuk umat ini, ya. Bisa lebih manfaat. Dan Buya rasakan ketika kita yakin
kepada Allah. Yakin, ingat, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti pertolongan Allah itu. Bukti ya doa-doanya para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Bukti bantuannya para malaikat alaihi wassalatu wassalam. Bukti doa-doanya para wali-wali Allah, bantuan-bantuan dari beliau-beliau, orang-orang soleh. Itu bukti. Hatta bantuan dari alam. Ini dari alam, gitu kan? Kenapa? Karena semuanya sangat bahagia. Hatta kita dengar dalam riwayat hadis, ikan yang ada di air itu ikut mendoakan orang-orang yang berjuang dan di jalan Allah, dan yang menyebarkan ilmu Allah kepada yang lainnya. Itu didoakan oleh semua ikan yang ada di air. Malaikat yang ada di langit semua ikut mendoakan. Doa malaikat. Hatta kita mendengar riwayat ketika tanah dipakai ibadah, ketika tanah dipakai zikir, itu gembira karena rahmat dan keberkahan yang dihujankan oleh Allah kepada hambanya yang sedang ibadah di tempat tersebut. Maka tempat itu juga dapat barokah, maka tanahnya bahagia. Maka ketika ada orang yang meninggal dunia, gitu kan, yang suka beribadah di tanah tersebut, tanah itu nangis kepada Allah. Tanah itu nangis kepada Allah. Nah, jangan dianggap tanah yang dipakai sujud oleh kita tidak nangis kalau kita mati. Itu nangis kepada Allah. Makanya alam ini akan ikut mendoakan, alam ini akan ikut ridha, alam ini akan ikut bahagia, alam ini akan ikut membantu. Itu sudah terbukti. Di tempat yang tidak ada air sama sekali, tiba-tiba kok muncul air. Itu terbukti. Buya ngebor, ya, datang tokoh-tokoh masyarakat di situ, ya. Ini cerita Buya nih. Di mana tuh contohnya? Ya, tuh contohnya Buya satu di Jelegong, pertama kali di Jelegong, di pinggir rumah kakak Haji Neng gitu kan. Itu dari dulu kalau ngebor itu langsung batu nggak bisa. Ada jamaah Buya, ya, Pak Haji Kamto dari Cimahi, beliau yang ngebor pemeriksaan kontur tanah di jalan-jalan tol itu kan. Ya, beliau akhirnya dicoba sama beliau. Begitu dicoba sama beliau, baru aja kira-kira 11 meter sudah langsung batunya granit, bukan batu biasa. Habis widya itu kan pakai berlian, ya kan? Wah, habis berapa itu sampai 30 setengah lah, 30 meter setengah. Bingung, ini udah habis beberapa. Akhirnya menghadap, Pak Kiai, ini begini, seperti halu gitu kan di gitu. Masya Allah, wah kerasnya bukan main. Ini kalau berbicara keuntungan batu ini, batu seperti ini mahal sekali. Kalau mau bisnis batu itu tinggal dibuka, luasnya segimana, mahal sekali. Tapi batu kayak gini terhampar dan dalam sekali. Udah. Jadi tidak sanggup, cobain lagi 1,5 meter lagi. Itu sudah berminggu-minggu. Biasanya beliau 1 hari aja selesai karena alatnya canggih. Pokoknya ngebor 100 meter aja bisa 1 hari selesai. Ini sampai berminggu-minggu habis. Tapi karena beliau itu kan kepada Buya, kepada guru itu kan, kalau tidak sampai tuntas nggak enak kayak itu kan. Akhirnya ya udah Buya ambil air Zam-Zam, kita berdoa saja. Karena Al-Quran memberikan isyarat, Allah memberikan isyarat, fanfajarat min husnata asyrata ain. Hati orang yang keras itu lebih keras daripada batu.
Kata Allah, batu masih bisa mengeluarkan air. Artinya Allah memberikan isyarat, bisa saja air keluar dari batu. Ya. Udah, berdoa saja. Akhirnya berdoa. Itu kan di musim kemarau. Begitu berdoa, dah air Zam-Zam masukin ini. Air Zam-Zam itu barokah, dan air Zam-Zam itu ada peletnya, pemikat. Ya, pemikatnya itu kan. Masukin. Dah. Dibor jadi 32,5. Jadi dibor 1 meter lagi udah. Sudah selesai. Sekarang kita uji coba disedot saja, seadanya saja. Tapi kan ini batu. Lapisan tanahnya cuma 11 meter. Dari tanah jangan dikasih air. Jangan dikasih masukan air dari tanah. Karena itu kan kurang baik itu. Cuma 11 meter. Jadi biarkan sekeluarnya dari batu. Allah sudah memberikan isyarat kok. Dan akhirnya udah cobain dengan pompa yang kecil. Begitu dicobain keluarlah air. Begitu keluar air, kenapa air nggak habis-habis? Lalu dicoba dengan pompa yang besar. Itu apa masih ada? Apa masih ada? Apa yang menyaksikan? Begitu keluar air nggak habis-habis, diambil dengan pompa yang besar cuma 32,5 meter dan batur terus. Sampai dicoba dipakai ngairin kolam sama apa? Di bawah itu, bawah rumah Haji Eden. Ada kolam kolam. Membuang air siang malam tidak pernah diberhentikan, terus dibuang di musim kemarau. Uji coba ini air dari mana ini? Dan lalu Buya pernah lagi kemarin itu mah di mana? Buya membeli waterboom. Ada orang yang kesusahan dibeli sama Buya, dan juga untuk menjaga dari maksiat di situ, gitu kan? Beli saja sama Buya. Tapi nggak ada airnya. Dia juga yang punya kolam beli airnya, beli air dengan tangki sekian, 10 tangki gitu kan, untuk mengisi kolam itu. Kolamnya banyak, tuh. Lalu nanti dikasih obat kan, tiap hari diobatin. Nah, kita nggak mau. Kita nanti ke depan ini kita jadikan insya Allah tempat pesantren juga. Tapi harus ada air. Tokoh-tokoh masyarakat bilang dari zaman dulu dan nenek moyang, dan bahkan sudah beberapa kali dicoba. Hatta yang punya pabrik sekalipun mencoba, terus nggak ada air yang keluar. Daerah ini khusus nggak ada yang keluar. Kenapa? Karena baru 2 meter udah batu itu. Batu aja terus. Baru 2 meter tanah udah batu udah. Siapa yang ngebor? Mang Iwan ini di sini. Haji Iwan. Kamasan Haji Iwan. Mau ke sini enggak Haji Iwannya? Ini Haji Iwan yang ngebornya. Haji Iwan begitu ngebor, yang biasanya 2 hari selesai, ini udah 1 minggu, 2 minggu. Di mana itu? Taluk akhirnya Haji Iwan mau pulang, bilang sama ibu, ya, aduh coba dari 2 meter terus batu. Setelah kira-kira ada 40 meter kalau nggak salah, baru ada pasir. Setelah itu pasirnya cuma renggang 2 meter, batu lagi. Udah angkat tangan. Udah angkat tangan Mak Iwan malam-malam. Buya datang ke sana, bawa air Zam-Zam lagi. Doain lagi. Ingat, pokoknya nggak mungkin Allah memberikan isyarat. Dan baca doa, tawasul di sana. Udah, Mang Iwan malam cobain sedot dengan sanyo yang kecil. Cobain sedot. Begitu disedot kok nggak habis-habis. Cobain dengan kompa yang besar, disedot dengan kompa yang besar, kok nggak habis-habis lagi. Cobain dengan sibelnya yang 5 PK, bayangkan. Kan 5 PK keluarnya segede ping-ping.
Segede paha kan? Sampai sekarang dengan si beli yang 5 pek, subhanallah, air itu loncat mengisi kolam renang yang begitu banyak, dalam hitungan jam sudah penuh, sehingga gak butuh lagi obat gak buat apa, nanti merusak kulit, udah aja kalau mau renang ganti lagi, kalau ganti lagi. Allah, paling gede obat itu hanya sedikit saja, gitu kan? Semuanya kekuasaan Allah. Artinya kita harus yakin Allah pasti menolong, begitu udah. Semua para nabi pasti membantu. Kenapa? Karena perjuangan agama itu adalah perjuangan yang membahagiakan para rasulnya Allah. Ingat, yang membahagiakan para ulama, para walinya Allah, membahagiakan para malaikat Allah, membahagiakan malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Siapa yang membawa wahyu? Siapa yang membawa wahyu kepada para rasul? Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Itu sangat bahagia sekali malaikat Jibril. Kalau ada manusia yang memperjuangkan agar hidayah Allah ini bisa masuk kepada dada-dada manusia, sehingga Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, Umar, la ayyadiyallahu bika rajulan wahidan. Umar, memberi hidayahnya Allah kepada seseorang dengan wasilah kamu. Dengan wasilah kamu, Umar, seorang saja dapat hidayah, itu lebih baik daripada 100 unta merah. 100 unta merah itu kan mahal sekali, kan? Mahal sekali 100 unta merah. Allah. Ini membahagiakan hati baginda Rasulullah SAW. Ada seorang Yahudi, ya, yang meninggal dunia, dibawa jenazahnya melewati majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tiba-tiba menangis. Para sahabat kaget. Kaget. Ada orang Yahudi yang membawa jenazah temannya, itu kan. Rasulullah malah menangis. Lalu ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, apa yang menjadi sebab Rasul menangis? Ternyata Rasul mengatakan, yang Rasul menangis itu, yang menyedihkan hati Rasul, dia matinya dalam keadaan Yahudi. Masya Allah. Makanya hal yang paling menyedihkan, menyakitkan hati baginda Rasulullah SAW dan para rasulnya Allah, termasuk para ulama Allah, para syuhada dan para salihin, adalah ketika orang meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah, tidak membawa iman ini. Dan yang membahagiakan hati beliau-beliau adalah ketika orang matinya membawa iman, hidupnya mendapatkan hidayah. Dan pesantren ini adalah sebagai fasilitas hidayah, sarana prasarana hidayah. Maka siapapun yang ikut berjuang, ya, bersama ulama membangun pesantren, majelis taklim, membangun fasilitas sarana prasarana dakwah Islam, mereka semuanya adalah orang-orang yang membahagiakan hati Rasulullah. Yang mana kalau hati Rasul sudah bahagia, maka gampang bagi Rasul untuk membela dia ketika menghadapi neraka, ya, menghadapi siksaan neraka. Bagi Nabi kan punya syafaat, punya pertolongan, tinggal tarik itu. Nabi yang akan membelanya. Kenapa? Karena hati Nabi dibahagiakan dengan orang ini yang sudah mewakafkan tanahnya, yang sudah menghibahkan tanahnya, yang sudah memberikan donasi dalam perjuangan agama ini. Subhanallah. Maka kita harus yakin, ya, kita harus bahagia semuanya. Kalau kita bisa berjuang bersama para ulama-ulama Allah, gembiralah, bersyukurlah. Dan Buya mengajak kepada semua umat Islam yang belum ikut berjuang
bersama ulama. Jika kalian ingin hidup mulia, mati mulia, maka PR ya, atau program yang paling brilian adalah merapat kepada para ulama, berjuang bersama para ulama. Hasil usaha sebagian, ayo, nah, bela ulama. Itu harus dimanage itu kan, harus dimanage. Kalau orang-orang Kristen itu sudah rapi manajemennya. Pokoknya 10% daripada para pengusaha itu udah masuk ke kasnya di gereja-gereja. Itulah orang Nasrani. Ya, makanya pendeta-pendeta kaya-kaya, kalau kiai-kiai kere-kere kan. Kenapa? Karena kepedulian umat ini kurang. Barangkali banyak yang tidak punya kepedulian, padahal dia ini pengusaha. Jangankan jadi pengusaha yang kecil sekarang, yang jadi pengusaha besar saja sudah sulit kepedulian kepada perjuangannya para ulama. Harusnya masuknya ke pesantren-pesantren, harusnya. Hasil usaha masukkan ke pesantren, hasil usaha masukkan ke pesantren, zakatnya kasihkan ke para ulama, ke pesantren. Harusnya begitu. Kenapa? Ya, karena perjuangan ulama itu perjuangan menjaga hidayah dan menyebarkan hidayah kepada dada-dada manusia semuanya. Sehingga zakat kita, hibah kita, sedekah kita, jariah kita, infak kita, ini semua menjadi sebab ya terjaganya hidayah dan menjadi sebab tersebarnya hidayah. Maka nilai sedekah ini akan jauh lebih besar ketimbang nilai sedekah yang hanya jadi berak. Kasihin sama orang, dimakan jadi berak. Kasihin, belikan pakaian jadi apa? Jadi lap, gitu kan? Pahami? Jadi kebaikan, tapi kebaikannya tidak memanjang dan kebaikannya tidak tidak berpengaruh kepada penjagaan hidayah ini, apalagi penyebaran hidayah. Sementara yang termahal anugerah Allah itu hanyalah hidayah. Kalau orang hidup kaya raya tanpa hidayah, dia akan menjadi Qarun. Kalau orang hidup dengan jabatan tinggi, tidak ada hidayah, dia akan menjadi Firaun, ya, atau menjadi Namrud, atau menjadi Abraha, kan? Ini sudah dicontohkan oleh Allah, karena yang termahal itu hidayah. Maka harta, benda, jabatan, kecerdasan, ya, dan juga tenaga, waktu yang dikorbankan demi menjaga hidayah, demi menyebarluaskan hidayah, ini pengorbanan yang paling hebat di sisi Allah. Catat oleh kita semua. Cepat merapat sebelum kita mati. Kalau sudah mati, apa artinya tanah kita yang luas? Apa artinya sertifikat yang menumpuk? Apa artinya dolar di bank yang triliunan? Apa artinya emas, perak, dan berlian? Apa artinya kita punya gelar-gelar? Nggak ada artinya semuanya. Ingat, yang dimuliakan Allah, yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah, yang akan dikasih kenikmatan oleh Allah hanyalah hamba-hamba Allah yang mendapatkan hidayah. Titik. Bukan yang banyak uangnya, bukan yang tinggi jabatan dunianya, bukan yang berderet gelar dunianya, bukan yang ganteng, yang cantik, yang sohor menurut manusia. Lah, tidak. Tidak. Ini perlu dicatat oleh kita. Mudah-mudahan kalimat ini ya menjadi sebab hidayah bagi kita semua. Kalimat ini manfaat dan barokah bagi semuanya, khususnya bagi pondok pesantren Madinah ini ya, Al-Madinah ini. Semoga pondok pesantren ini semakin maju dan penuh berkah, rahmat, ya, cahaya bagi umat manusia semuanya, ya, dan juga bagi bangsa dan negara, menjadi sebab keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan bangsa dan negara Indonesia khususnya, ya, menjadi sebab terjaga kedamaian,
terjaga keamanan ini, kedaulatan ini, ukhuwah ini ya, dan mudah-mudahan menjadi sebab anak cucu kita kelak menjadi orang-orang soleh dan menjadi pemimpin-pemimpin ya, yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, yang bisa memimpin para solehin, memimpin para muttaqin. Boleh jadi nanti lahir dari Al-Madinah ini orang-orang yang bisa menguasai provinsi dan jadi gubernur, bisa jadi bupati, kan, atau jadi menteri, atau jadi presiden sekalipun. Nah, kita kan bahagia kalau pejabat itu, kan, kalau pejabat itu mereka orang-orang yang dalam hatinya penuh dengan hidayah. Itu yang kita bahagia. Yang kita khawatirkan ketika satu negeri ya dikuasai, dipimpin oleh pejabat yang dalam hatinya gersang daripada hidayah. Dan yang kaitannya dengan hidayah ini urusan pesantren ini, urusan ulama ini. Kenapa? Karena tidak ada yang dikasih kemampuan oleh Allah di muka bumi ya, yang menjadi wasilah terwujudnya hidayah bagi umat manusia terkecuali para ulama. Tempatnya adalah pesantren. Maka Buya meminta kepada semua pejabat pemerintah Indonesia ya, terkhusus umat Islam, hatta kepada Bapak Presiden, agar apa? Agar betul-betul mendukung, mendorong, membantu para ulama-ulama dan pesantren-pesantren Islam yang ada di Indonesia ini ya. Nah, kelak nanti akan lahir orang-orang besar ya, insyaallah. Ya, mudah-mudahan segala sesuatunya dilancarkan oleh Allah, segala sesuatunya juga dijaga oleh Allah, dan mudah-mudahan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Dan para ulama-ulama kita semuanya sama ya, dimanapun berada, khususnya yang ada di Indonesia, mudah-mudahan semuanya mendapatkan pertolongan Allah, semuanya digampangkan segala urusannya, dan para ulama-ulama kita semuanya dijaga oleh Allah dari segala kejelekan zahir dan batin. Dan juga hadir di sini adalah pimpinan pondok pesantren Darussalam dari Garut ya, alhamdulillah beliau pun juga mudah-mudahan keluarga besar pondok pesantren Darussalam oleh Allah Subhanahu wa taala ditinggikan derajatnya ya, perjuangannya oleh Allah ditolong, dilancarkan segala sesuatunya, semoga dimajukan oleh Allah Ta'ala, dan juga semoga dilimpah ruahkan kepada beliau-beliau keluarga besar pondok pesantren Darussalam rahmat dan keberkahan, rizki dan kenikmatan, anugerah dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan para santrinya semuanya oleh Allah dijadikan ulama-ulamanya, dijadikan da'i-da'inya, dijadikan aulia-aulianya, dijadikan syuhada-syuhadanya, bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sekian yang bisa Buya sampaikan, dan mohon maaf dari segala kekurangan ya. Malam ini ada pengajian MTB Majelis Taklim Bersatu di Ranca Bali ya, Baru Tunggul Ranca Bali ya, Baru Tunggul Ranca Bali, Ciwidey ke sana sedikit ya. Bagi yang mampu untuk hadir waktunya awal, pada isya awal sampai jam 10 malam, karena dari situ akan dilanjut lagi acara haul di makomnya Syekh Abdul Qarib Jalupang ya, itu mertuanya yang dalam haji Abdul Manaf Mahmud radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.